Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Warisan Berdarah, bagian 1. Suara gamelan mengalun merdu ditabuh para nayaga yang duduk berjajar di sebuah panggung besar. Malam yang biasanya gelap gulita, tampak terang benderang oleh cahaya api obor yang terpancang di setiap sudut halaman besar sebuah rumah yang dipadati orang. Segala macam tingkah dan celoteh disertai derai tawa terdengar semarak mengimbangi alunan gamelan. Suasana malam ini terasa begitu hangat, meskipun angin saat itu berhembus kencang menaburkan udara dingin menusuk kulit. Keceriaan terlihat di wajah semua orang yang memenuhi halaman dan bagian dalam rumah besar itu. Bukan hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak pun ikut menikmati kegembiraan itu. Beruntung sekali anak Ki Murad ya, Kang. Terdengar gumaman seseorang yang berdiri agak terlindung di sudut halaman dekat pohon beringin. Orang bertubuh gemuk dan berperut buncit, hanya menggumam saja. Pandangan matanya tidak lepas ke arah sepasang mempelai yang duduk di pelaminan berwajah cerah penuh senyum. Seharusnya kaulah yang duduk di situ, Kang Regu, bukan si Wiraguna. Agak tertahan nada suara anak muda itu. Lelaki yang diajak bicara hanya diam saja. Sepasang bola matanya tidak berkedip memandangi mempelai yang duduk didampingi kedua orang tua masing-masing. Begitu banyak tamu yang hadir, karena mempelai wanita adalah anak orang terpandang di desa Kaliwungu ini. Namanya, Ki Danupaya. Orang tua laki-laki mempelai wanita itu tidak hanya sebagai saudagar kaya tapi juga sangat berkuasa. Ki Danupaya benar-benar melebihi kepala desa sendiri. Bahkan kalau kepala desanya tidak disukai maka dengan mudah dia bisa menggantikannya. Ayo kita pulang, si Tuyu, ajak Regu seraya membalikkan rubuh dan melangkah di samping Regu. Kedua laki-laki berusia muda itu berjalan bersisian tanpa banyak bicara lagi. Sementara malam semakin larut. Tapi orang-orang yang menghadiri pesta pernikahan itu terus saja berdatangan. Bahkan semakin jauh malam, semakin meriah saja suasananya. Bukan hanya penduduk desa ini saja yang berdatangan, tapi juga dari penduduk desa-desa lain. Kalau saja bukan orang yang terpandang dan mempunyai kekuasaan, mungkin pesta itu tidak akan semeriah ini. Suara gamelan terus mengalun membuat suasana semakin hangat dan meriah. Para penari terus berlenggak-lenggok mengikuti irama gamelan yang ditabuh para nayaga di atas panggung. Sementara di sudut lain terlihat dua orang wanita muda dengan wajah cukup cantik duduk di sebuah bangku di bawah pohon kemuning. Pandangan mereka juga tidak berkedip ke arah sepasang mempelai yang tidak henti-hentinya memberikan senyum pada setiap tamu yang hadir. Mereka kelihatan bahagia sekali, Rukmini, ujar salah seorang yang mengenakan baju merah muda cukup ketat. Hanya sebentar, desah wanita berbaju biru yang dipanggil Rukmini. Tidak lama juga akan menderita. Lihat saja nanti, Selasih. Aku bisa mengerti perasaanmu, Rukmini. Kalau aku jadi kau, sudah kubunuh si Wiraguna sebelum naik ke pelaminan. Agak mendesis suara wanita yang bernama Selasih. Seumur hidup, tidak akan hilang rasa sakit di hatiku ini, Selasih. Bukan hanya kau. Tapi banyak gadis lain yang berperasaan begitu. Aku tahu betul, siapa itu Wiraguna. Apalagi ayahnya. Sambung Selasih. Rukmini menoleh, menatap sahabatnya. Ada sebentuk senyuman tipis menghiasi bibirnya yang tipis dan merah menggoda. Sejak kecil mereka sudah bersahabat, dan tak ada satupun yang menjadi rahasia di antara dua orang itu. Bahkan sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi sekalipun, selalu terbuka. Kuharap, ini malam terakhir mereka bisa tertawa dan tersenyum bahagia, desah Rukmini. Harus. Sambut Selasih mantap agak mendesis. Kedua wanita muda itu saling berpandangan. Entah kenapa, mereka sama-sama melemparkan senyuman tipis dan hambar, kemudian bangkit berdiri. Kini mereka telah melangkah meninggalkan keramaian itu, tanpa ada yang bicara lagi. Mereka tidak lagi memperdulikan semua yang terjadi, semua keramaian, keceriaan, dan senda gurau serta tawa lepas yang memecah keheningan malam ini. Malam yang membuat semua orang ceria, tertawa bahagia.
Tapi ada beberapa orang yang tampak tidak menikmati semua itu. Terutama mereka yang merasa punya hubungan, atau merasa dirugikan atas semua pesta hajat yang besar dan meriah ini. Entah apa yang terjadi, hanya mereka sendiri yang tahu. Malam masih terlalu dingin. Namun kehangatan masih bisa juga menyelimuti sekitar rumah besar milik Ki Danupaya. Meskipun sepasang mempelai sudah tidak berada lagi di pelaminan, namun masih saja banyak tamu yang belum beranjak dari tempatnya. Bahkan Ki Danupaya sendiri belum juga beranjak, dan tengah dikelilingi sahabat-sahabatnya. Dinginnya udara malam juga tidak terasa di dalam sebuah kamar yang cukup besar dengan penataan apik sehingga terlihat indah. Dua tubuh tergolek bersimbah keringat di atas pembaringan yang beralaskan kain sutra halus berwarna merah muda. Desah napas memburu dan rintihan lirih masih terdengar mengganggu gendang telinga. Mereka tidak lagi mempedulikan suara-suara bising di luar sana. Juga tidak mempedulikan angin dingin yang menyusup masuk dari celah-celah jendela. Tiba-tiba saja salah seorang memekik tertahan. Dan tubuh yang berada di atas, mengejang sesaat. Kemudian mendesah panjang sambil menjatuhkan dirinya yang bersimbah keringat ke samping. Sesaat lamanya suasana di dalam kamar itu hening sepi. Tarikan-tarikan napas mulai terdengar teratur. Brak. Tiba-tiba saja jendela kamar itu terhempas kencang, membuat sepasang insan yang tengah tergolek berpelukan itu terlonjak kaget. Dan belum lagi disadari apa yang terjadi, tahu-tahu sebuah bayangan hitam berkelebat masuk. Arahnya langsung ke pembaringan, diikuti kelebatannya satu cahaya keperakan. Dan belum ada yang bisa menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu. Satu jeritan melengking terdengar keras menyayat. Tak berapa lama, terdengar keluhan tertahan. Bayangan hitam itu kembali berkelebat melompat keluar dari jendela yang terbuka berantakan. Tampak di pundaknya memanggul sesosok tubuh yang terbungkus kain selimut tebal. Tak ada yang mengetahui. Semua kejadian itu sangat cepat, sukar untuk diikuti mata. Suasana di dalam kamar itu kembali hening, tak terdengar satu mata pun di sana. Sementara di luar, suara tawa dan kelakar masih terdengar riuh mengimbangi alunan merdu suara gamelan. Nurmi. Terdengar suara panggilan dari luar kamar, diikuti ketukan pintu berulang-ulang. Suara panggilan dan ketukan itu semakin sering dan keras terdengar. Tapi tak ada sahutan sama sekali. Suara ketukan itu seketika berubah menjadi gedoran keras. Pintu kamar itu bergetar hebat, dan brak, Nurmi. Pekik seorang laki-laki setengah baya yang tiba-tiba saja muncul di ambang pintu kamar itu. Laki-laki setengah baya berbaju indah bersulam itu langsung menerobos masuk. Kedua bola matanya membeliak begitu mendapati sesosok tubuh terbujur kaku dengan leher terbabat hampir putus. Darah mengalir membasahi pembaringan. Laki-laki setengah baya itu bergegas lari ke jendela yang terbuka lebar. "Penjaga!" serunya keras. Tidak berapa lama, 6 orang laki-laki muda bersenjata golok di pinggang berhamburan masuk. Dan mereka semua terperangah begitu melihat di pembaringan terbujur sesosok tubuh yang lehernya hampir putus berlumuran darah. Tidak berapa lama kemudian, muncul seorang laki-laki tua berjubah putih panjang membawa tongkat yang bagian kepalanya bulat berkilat. "Wiraguna." "Oh, tidak." Sentak laki-laki tua berjubah putih panjang itu, langsung memburu ke pembaringan. Laki-laki tua itu seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Kemudian ditubruknya tubuh terbujur itu, dan diguncang-guncangnya disertai rintihan keras. Beberapa orang mulai berdatangan memadati kamar itu. Dan mereka yang mengetahui, langsung terpekik tertahan. Kesunyian langsung mengurung seluruh kamar ini. Dan tiba-tiba saja suara gamelan dan canda tawa di luar sana terhenti seketika. Malam yang semula semarak itu, seketika jadi sunyi sepi. Wajah murung dengan sorot mata setengah tidak percaya terpancar dari orang yang memadati ruangan itu. Seorang laki-laki setengah baya yang pertama kali masuk, menghampiri laki-laki tua yang tengah menangisi tubuh terbujur di pembaringan. "Ki Murad." Pelan suara laki-laki setengah baya itu seraya menepuk pundak Ki Murad. Laki-laki tua berjubah putih itu menoleh, lalu bangkit berdiri.
Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka melangkah keluar menyeruak kerumunan itu. Dan beberapa orang langsung bergerak mengurus mayat yang terbujur kaku itu, di atas pembaringan. Sebagian lagi melangkah keluar sambil menundukkan kepala dan mengunci mulut rapat-rapat. Ki Danupaya membawa Ki Murad ke ruangan tengah yang tampak sepi. Mereka duduk dengan kepala tertunduk lesu. Beberapa orang mulai bermunculan, dan langsung duduk bersimpuh di depan kedua laki-laki yang duduk di kursi berukir yang memiliki sandaran tinggi itu. Tak ada yang membuka suara sedikit pun. Kepala mereka semua tertunduk menekuri lantai. Saat semua orang sedang terdiam sambil tertunduk, tiba-tiba, slap, sebatang anak panah melesat cepat dari luar jendela. Uts! Ki Murad langsung mengegoskan kepalanya, maka anak panah itu menancap tepat di sandaran kursinya. Semua orang yang berada di ruangan itu tersentak kaget. 4 orang bergegas melompat keluar melalui jendela. Sedang Ki Murad mencabut anak panah itu. Sebentar dipandangi, lalu diserahkannya pada Ki Danupaya. Laki-laki setengah baya itu menerimanya, dan membuka ikatan daun lontar pada batang anak panah itu. Keparat. Geram Ki Danupaya setelah membaca sebaris kalimat pada daun lontar itu dengan wajah merah padam. Ki Danupaya menyerahkan lembaran daun lontar itu pada Ki Murad. Seketika itu juga wajah laki-laki tua berjubah putih itu memerah. Gerahamnya bergemeletuk setelah membaca sebaris kalimat yang tertera pada daun lontar di tangannya. Seluruh ototnya menegang, dan daun lontar itu hancur diremas tangannya. Ki Murad segera bangkit berdiri. "Jangan sendiri, Ki," seru Ki Danupaya seraya berdiri. "Si keparat itu hanya menginginkan aku, Ki Danupaya," tegas Ki Murad seraya mengayunkan kakinya. "Anakmu sudah tewas, Ki. Sekarang orang itu menculik anakku. Bagaimanapun juga, aku harus ikut," tegas kata-kata Ki Danupaya. Ki Murad tidak berkata-kata lagi dan terus saja melangkah keluar. Sementara Ki Danupaya memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk ikut. Sedangkan sisanya mengurus mayat Wiraguna, dan menjaga rumahnya itu. Tidak lama berselang, tampak sekitar 12 ekor kuda berpacu cepat keluar dari gerbang rumah besar itu. Orang masih banyak berkumpul, tapi tak ada seorang pun yang membuka suara. Mereka hanya memandangi saja kepergian Ki Murad dan Ki Danupaya bersama 10 orang anak buahnya. 12 ekor kuda berpacu cepat memasuki sebuah padang rumput di sebelah timur desa Kaliwungu. Sebuah bukit terpampang terlihat kelam terselimut kabut di seberang padang rumput yang tidak seberapa luas itu. Ki Murad yang berpacu paling depan, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Maka semua kuda di belakangnya itu berhenti berpacu seketika. Ki Danupaya yang selalu berada di samping laki-laki tua berjubah putih itu, segera menghentikan lari kudanya. Dia segera menoleh dan menatap Ki Murad yang bergerak turun dari punggung kudanya. "Tak ada siapa-siapa di sini," gumam Ki Danupaya segera turun dari kudanya, lalu berjalan menghampiri laki-laki tua di samping kanannya. Ki Murad hanya menggumam sedikit. Tempat ini memang sepi. Apalagi malam masih menyelimuti sekitarnya. Hanya desir angin yang terdengar mengusik gendang telinga. Suara gemerisik dedaunan menambah ketegangan semua orang yang berada di padang rumput itu. Tampak Ki Murad menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan-lahan, mencoba mendengarkan setiap gerakan suara yang halus di sekitarnya. "Aku merasa ini hanya permainan saja, Ki," kata Ki Danupaya lagi. Ki Murad menoleh menatap laki-laki setengah baya di sampingnya. Keningnya sedikit berkerut dan matanya agak menyipit, kemudian dihembuskan napas panjang, dan dialihkan pandangannya ke arah bukit di depan. "Aku yakin, orang yang melakukan perbuatan ini pasti menyimpan dendam. Mungkin juga dendam padamu, atau padaku. Dan anak-anak kita yang menjadi sasarannya," kata Ki Danupaya lagi. "Apapun alasannya, aku tidak bisa menerima kenyataan ini semua," tegas kata-kata Ki Murad. "Bukan hanya kau. Bahkan aku seperti ditantang. Tidak bakalan aku diam saja," sambung Ki Danupaya. Ki Murad yang akan membuka mulutnya lagi,
langsung mengurungkan niatnya begitu matanya menangkap gerakan bayangan putih tengah melintasi padang rumput yang cukup luas ini. Bayangan itu terus bergerak ringan menuju ke arahnya, dan semakin lama semakin jelas terlihat. Ternyata bayangan itu datang dari seorang laki-laki muda berusia sekitar 25 tahun. Wajahnya cukup tampan. Rambutnya panjang meriap dan sedikit tergelung ke atas. Selembar kain putih mengikat bagian keningnya. Baju yang dikenakannya berwarna putih tanpa lengan dengan bagian dada terbuka hingga ke perut. Baju itu melambai-lambai dipermainkan angin. Pemuda itu berhenti melangkah setelah dekat di depan 12 orang yang berdiri bersikap menghadang. "Oh, maaf. Bolehkah aku lewat?" ucap pemuda itu ramah. Siapa kau?" dengus Ki Murad dingin. Tatapan matanya begitu tajam menusuk, meneliti sekujur tubuh pemuda di depannya. "Aku seorang pengembara, dan hendak ke desa di depan sana," sahut pemuda itu tetap ramah dan sopan. "Aku tidak tanya kemana tujuanmu. Yang kutanyakan, siapa namamu?" bentak Ki Murad. Pemuda itu mengerutkan keningnya mendengar bentakan laki-laki tua berjubah putih yang nampak tidak ramah padanya. "Anak muda, siapa kau sebenarnya? Dan apa maksudmu datang ke sini?" tanya Ki Danupaya agak ramah. "Namaku Rangga, dan hanya seorang pengembara. Aku tidak ada tujuan yang pasti," sahut pemuda itu. "Anak muda, namaku Danupaya." "Aku ingin tanya sekali lagi padamu," kata Ki Danupaya lagi. "Silakan," ucap Rangga. "Apakah kau melihat ada orang lain di sekitar tempat ini selain kami?" tanya Ki Danupaya. "Sekitar tengah malam tadi, aku memang melihat ada seseorang lewat di kaki bukit sana." Rangga menunjuk bukit di belakangnya. "Apakah dia membawa seseorang?" serobot Ki Murad tidak sabaran. "Tidak. Dia hanya sendiri saja. Laki-laki atau perempuan? Tidak jelas. Aku hanya melihat dari jauh." "Ada apa rupanya?" "Tidak ada apa-apa, anak muda." "Terima kasih atas keteranganmu," ucap Ki Danupaya seraya melirik pada Ki Murad. Tanpa berkata apa-apa lagi, kedua laki-laki itu bergegas melompat ke punggung kudanya masing-masing. Dan 10 orang yang berada di belakang, juga bergegas melompat naik ke kudanya. Sebentar saja mereka sudah menggebah kudanya dengan cepat. Derap lari kuda terdengar menggetarkan jantung. Sementara pemuda berbaju rompi putih itu hanya memandangi saja. Pemuda yang bernama Rangga dan lebih dikenal berjuluk Pendekar Raja Wali Sakti itu hanya mengangkat bahunya, kemudian kembali berjalan sambil bersiul kecil berirama tidak jelas. Sementara rombongan berkuda itu semakin jauh menyeberangi padang rumput, menuju ke bukit yang berdiri megah terselimut kabut. Sedangkan pemuda itu terus saja melangkah menuju ke desa Kaliwungu. Serial Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Warisan Berdarah. Bagian 2. Semua orang di desa Kaliwungu selalu membicarakan kejadian malam itu di rumah Ki Danupaya. Peristiwa yang sangat mengejutkan dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bukan hanya orang-orang tua, bahkan anak-anak muda pun ikut membicarakan peristiwa yang merenggut nyawa Wiraguna. Sebenarnya putra tunggal Ki Murad ini memang beruntung dapat mempersunting putri Ki Danupaya, seorang saudagar kaya di desa Kaliwungu ini. Tapi, nasib ternyata lebih menentukan. Sudah 3 hari peristiwa itu berlalu, tapi masih terlalu hangat untuk dilupakan begitu saja. Masalahnya, Nurmi belum juga diketemukan dan tidak diketahui nasibnya sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa pembunuh Wiraguna dan penculik Nurmi. Waktu itu semua orang tengah sibuk berpesta. Bukan hanya di rumah, di kedai, atau di ladang. Bahkan di sungai pun gadis-gadis membicarakan tentang peristiwa pembunuhan dan penculikan itu. Mereka selalu bertanya-tanya tentang hilangnya Nurmi, tapi ada juga yang merasa gembira atas kematian Wiraguna. Dan tidak sedikit yang menyesalkan kejadian itu. Terlalu banyak tanggapan yang terlontarkan, dan semuanya hanya menduga-duga saja. Tolong! Tiba-tiba saja siang yang tenang itu pecah oleh suara teriakan seorang wanita.
Dan tampak seorang perempuan setengah baya berlari-lari dengan baju sobek dan kain kedodoran. Perempuan itu terus berteriak-teriak sambil berlari kencang. Teriakan yang keras itu mengagetkan semua orang, baik yang berada di sungai, di rumah, ataupun di ladang. "Tolong!" teriak perempuan itu sekeras-kerasnya. Sebatang akar yang menyembul ke permukaan tanah mengganjal kaki wanita itu, hingga jatuh bergulingan di tanah berumput. Wanita setengah baya itu berusaha cepat bangkit, tapi tiba-tiba saja sebuah bayangan sudah berkelebat cepat. Ah! Wanita itu terpekik tertahan. Kedua bola matanya membeliak lebar, dan mulutnya ternganga. Belum sempat bisa melakukan sesuatu, mendadak saja terlihat kilatan cahaya keperakan yang langsung menyambar leher wanita itu. Ah! Satu jeritan melengking terdengar, disusul ambruknya wanita itu ke tanah. Darah mengucur deras dari lehernya yang terbabat hampir buntung. Sebentar tubuhnya menggelepar, kemudian diam tidak bergerak-gerak lagi. Terlihat seseorang berdiri tegak memandangi wanita setengah baya yang sudah jadi mayat itu, kemudian berkelebat cepat bagai kilat. Seketika bayangannya lenyap bagai ditelan bumi. Pada saat yang sama, orang-orang berdatangan ke tempat itu. Dan mereka langsung terperangah begitu melihat seorang wanita setengah baya menggeletak dengan leher koyak berlumur darah segar yang masih mengalir deras. Dari kerumunan orang, menyentak seorang laki-laki setengah baya. "Nyai!" sentak laki-laki setengah baya yang ternyata adalah Ki Danupaya. Laki-laki setengah baya yang selalu memakai baju indah dari bahan sutra halus itu, bergegas berlutut dan memeriksa tubuh wanita yang dikenal bernama Nyai Mirta. Dan semua penduduk desa Kaliwungu sering memanggilnya Nyai Murad. Wanita itu memang istri Ki Murad. Saat Ki Danupaya bangkit berdiri, menyeruak seorang laki-laki tua dari kerumunan orang-orang. Sesaat dia terpaku, lalu menubruk wanita itu. Ki Danupaya hanya tertunduk, tak mampu mengeluarkan satu kata pun. Semua orang yang berkerumun pun terdiam. Tak ada satu suara pun yang terdengar. Semua kepala tertunduk. Laki-laki tua berjubah putih itu bangkit berdiri sambil memondong wanita itu. Sebentar bola matanya yang berkaca-kaca menatap Ki Danupaya, lalu kakinya terayun perlahan-lahan. Orang-orang yang berkerumun bergegas menyingkir, memberi jalan. Sukar untuk dilukiskan, bagaimana perasaan Ki Murad saat ini mendapati istrinya tewas dengan leher koyak. Baru beberapa hari kehilangan putranya yang baru saja melangsungkan pernikahan, kini juga harus kehilangan istrinya. Sementara Ki Danupaya memperhatikan dengan bibir bergetar dan tubuh menggelegar menahan geram. Dilayangkan pandangannya ke sekeliling, lalu bergegas melangkah menyusul sahabatnya itu. Langkah kaki Ki Danupaya berhenti seketika saat matanya menangkap sosok pemuda berbaju rompi putih yang berdiri di bawah sebatang pohon besar. Pemuda yang pernah ditemuinya di padang rumput dekat Bukit Mangun. Hanya sebentar Ki Danupaya menatap, kemudian kembali melangkah cepat menyusul Ki Murad. Orang yang berkerumun kembali bubar menuju arahnya masing-masing. Beberapa celotehan terdengar. Sebentar saja, tempat itu menjadi sunyi kembali. Hanya seorang pemuda berbaju rompi putih yang masih duduk di bawah pohon. Pemuda itu baru bangkit berdiri setelah semua orang tidak terlihat lagi. Dia melangkah menghampiri tempat Nyai Murad tadi tergeletak tewas. Pandangan matanya tertuju langsung pada seuntai kalung bergambar tengkorak dan bulan sabit. Kalung itu hampir tertutup tanah, sehingga sukar dilihat dalam sepintas saja. Pemuda itu bergumam pelan. Suasana di desa Kaliwungu semakin diliputi hawa maut. Tewasnya Nyai Murad oleh seseorang yang belum diketahui, sepertinya merupakan lanjutan dari malapetaka sebelumnya. Peristiwa mengerikan secara beruntun itu kini menjadi pembicaraan hangat, di samping menimbulkan beberapa macam dugaan dan pertanyaan. Tidak mudah untuk mencari pelaku dua pembunuhan itu. Apalagi seminggu setelah tewasnya Nyai Murad, tidak ada lagi peristiwa mengerikan terjadi. Dan para penduduk pun sudah mulai melupakannya. Tapi tidak demikian dengan Ki Murad. Laki-laki tua itu tidak pernah tenang. Karena,
Setelah peristiwa yang meminta nyawa istri dan anaknya, dia selalu menerima ancaman. Setiap hari, kehidupannya selalu dihantui ancaman. Keparat, geram Ki Murad. Laki-laki tua berjubah putih itu meremas daun lontar yang baru saja diterima dari salah seorang muridnya. Daun lontar itu ditemukan menancap di ujung anak panah pada tiang beranda depan rumahnya. Hampir setiap hari Ki Murad selalu menerima ancaman yang bernada sama. Tapi tidak diketahui, siapa pengirim surat ancaman itu. Ki Murad memandangi muridnya yang berjumlah 10 orang. Mereka rata-rata masih muda, dan berseragam biru tua. Di punggung masing-masing tersampir sebilah pedang. Mereka duduk bersila dengan kepala tertunduk. Ini sudah jelas. Bajingan itu sengaja mengincarku. Dengus Ki Murad menahan geram. Mungkin salah seorang dari musuh kita, Ki, celetuk salah seorang yang duduk paling kanan. Siapapun dia, tidak boleh didiamkan terlalu lama. Benar, Ki. Sambut 10 murid Ki Murad serempak. Mungkin inilah saatnya kalian harus berhadapan secara sungguh-sungguh. Perlihatkan bakti kalian padaku, ujar Ki Murad menatap tajam murid-muridnya yang berjumlah 10 orang itu. Kami siap mengorbankan nyawa, Ki. Sahut 10 orang pemuda itu serempak. Ki Murad terangguk-angguk. Hatinya merasa bangga terhadap kesetiaan muridnya yang hanya berjumlah 10 orang itu. Dia memang sengaja tidak mengambil murid banyak-banyak. Baginya, jumlah yang sedikit bisa menurunkan ilmunya lebih baik, dan bermutu tinggi. Murid-murid Ki Murad memang terkenal cukup tangguh dalam ilmu olah kanuragan. Mereka rata-rata satu tingkat di atas orang-orang Ki Danupaya. Hai hai hai. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa mengikik. Ki Murad langsung menggerinjang bangkit dari duduknya. Demikian juga 10 orang muridnya, sesaat mereka saling berpandangan. Dan tanpa menunggu perintah lagi, 10 orang berpakaian biru tua itu berlompatan keluar. Ki Murad sendiri langsung melesat cepat bagaikan kilat melalui jendela yang terbuka lebar. Mereka semua terperanjat begitu tiba di luar rumah yang tidak begitu besar ini. Tampak di tengah-tengah halaman yang tidak begitu luas, berdiri seseorang berpakaian merah menyala sambil membawa sebatang tongkat. Orang itu mengenakan tudung besar yang hampir menutupi wajahnya. Namun dari bentuk tubuhnya yang terbungkus baju merah ketat, dapat dipastikan kalau orang itu adalah wanita. Demikian pula kulit tangan dan kaki yang putih halus, sudah menandakan kalau wanita itu masih berusia muda. Siapa kau, Nisanak? Apa keperluanmu datang ke tempatku? Tanya Ki Murad dengan tatapan mata tajam menusuk. Laki-laki tua berjubah putih itu berdiri tegak di depan 10 orang muridnya yang berdiri berjajar dan bersikap penuh kewaspadaan. Kau tidak perlu tahu siapa aku, Ki Murad. Aku datang untuk membunuhmu. Sahut orang itu ketus. Srer. 10 orang yang berada di belakang Ki Murad langsung mencabut pedangnya. Sementara orang bertudung bambu lebar itu kelihatan tenang saja. Nampak bibirnya yang merah menyunggingkan senyuman tipis mengejek. Ki Murad merentangkan tangannya sedikit, mencegah murid-muridnya agar tidak bertindak gegabah. Laki-laki tua berjubah putih itu memandangi wanita bercaping yang mengenakan baju merah menyala itu. Sudah bisa ditebak kalau wanita itu memiliki kepandaian yang tidak bisa dianggap remeh. Terbukti kedatangannya secara terbuka dan langsung menantang. Aku tidak kenal siapa dirimu, Nisanak. Mengapa datang-datang ingin membunuhku? Nada suara Ki Murad masih terdengar ramah, meskipun hatinya sudah geram. Karena kau berlaku curang. Masih bernada ketus jawaban wanita itu. Curang. Aku tidak mengerti maksudmu, Nisanak. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, karena tinggal kau yang belum mampus. Setelah berkata demikian, wanita berbaju merah yang wajahnya hampir tertutup tudung bambu itu langsung menggerakkan tongkatnya. Tunggu. Sentak Ki Murad mencegah. Tidak ada waktu lagi, Ki Murad. Bersiaplah untuk mari. Kiaat. Wanita itu langsung melompat sambil mengebutkan tongkatnya ke depan. Sungguh dahsyat kebutan tongkat itu. Belum juga sampai ke arah sasaran, angin kebutannya telah terasa menderu bagai angin topan.
Hop! Ki Murad bergegas melompat ke belakang, dan 10 orang muridnya langsung berlompatan ke samping, membentuk lingkaran mengepung wanita berbaju merah itu. Gagal dengan serangan pertamanya, wanita itu segera menyerang dahsyat kembali. Ki Murad berlompatan, berkelit, menghindari sambaran tongkat putih yang begitu dahsyat. Setiap kebutannya menimbulkan suara angin menderu disertai hawa panas menyengat kulit. Ki Murad sadar, kalau wanita itu sungguh-sungguh ingin membunuhnya. Serangan-serangannya begitu dahsyat dan cepat luar biasa. Lengah sedikit saja bisa berakibat fatal. Laki-laki berjubah putih itu melompat mundur sejauh 3 batang tombak begitu ada kesempatan. Langsung dicabut pedangnya yang selalu tergantung di pinggang. Pedang berwarna keperakan itu berkilatan tertimpa cahaya matahari. Kiaat! Wanita berbaju merah itu kembali menyerang disertai satu teriakan keras. Ki Murad bergegas mengangkat pedangnya, menyampok tebasan tongkat putih berujung runcing itu. Tak pelak lagi, 2 benda beradu keras di udara. Terang! Pijaran api memercik dari kedua senjata yang beradu keras itu. Ki Murad langsung mengibaskan pedangnya ke bawah, namun wanita itu cepat sekali memutar tongkatnya. Akibatnya, kembali 2 senjata itu beradu, hingga menimbulkan pijaran api memercik ke segala arah. Satu percikan api menyambar atap rumah. 10 orang murid Ki Murad tersentak melihat kobaran api mulai melahap atap rumah gurunya. Sejenak mereka berpandangan, lalu 5 orang bergegas berlompatan berusaha memadamkan api yang mulai membesar itu. Sementara Ki Murad masih bertarung sengit melawan wanita berbaju merah. Jurus demi jurus berlalu cepat, tapi wanita berbaju merah dan bercaping besar itu masih juga tangguh. Bahkan jurus-jurusnya semakin dahsyat dan berbahaya. Beberapa kali Ki Murad harus berpelantingan di udara, menghindari terjangan lawannya. Hingga suatu saat, tiba-tiba saja Ki Murad terpekik keras tertahan. Satu tendangan telak, tepat mendarat di dada laki-laki tua itu, hingga terjengkang sejauh 2 batang tombak ke belakang. Saat Ki Murad terhuyung-huyung, wanita itu sudah melompat sambil mengibaskan tongkatnya yang berujung runcing. Kiaat! Uts! Buru-buru Ki Murad mengegoskan tubuhnya. Tapi ujung tongkat berwarna putih itu masih juga menggores bahunya. Darah langsung merembes keluar. Ki Murad kembali terhuyung, melangkah mundur beberapa tindak. Mampus kau, Kiaat! Teriak wanita itu melengking tinggi. Bagaikan kilat, wanita berbaju merah itu melompat cepat menghunus ujung tongkat ke arah dada. Saat itu keadaan Ki Murad tidak menguntungkan sama sekali. Rasanya tidak ada waktu untuk menghindar. Laki-laki tua itu terperangah sambil membeliakkan matanya. Cepat sekali ujung tongkat putih itu mengarah ke dadanya. Namun belum juga ujung tongkat itu mengenai dada Ki Murad, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat bagaikan kilat. Dan terak! Wanita itu memekik tertahan, dan tubuhnya mencelat ke belakang. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu di depan Ki Murad sudah berdiri seorang pemuda memakai baju putih tanpa lengan. Bagian dadanya dibiarkan terbuka lebar. Sebilah pedang bergagang kepala burung bertengger di punggungnya. Keparat! Geram wanita itu. Wanita berbaju merah itu langsung melompat sambil berteriak keras. Cepat sekali dikebutkan tongkatnya, sehingga yang terlihat hanya bayangan putih berkelebat mengarah ke tubuh pemuda berbaju rompi putih itu. Namun manis sekali pemuda itu mengelakkannya. Bahkan saat tangan kanannya bergerak mengibas, wanita itu memekik keras tertahan. Kembali wanita itu terdorong ke belakang beberapa langkah. Tampak dari sudut bibirnya mengalir darah kental. Sebelah tangan memegangi dadanya. Rupanya kibasan tangan pemuda berbaju rompi putih itu tepat mengenai dadanya. Wanita itu menggeram marah. Puih! Wanita itu menyemburkan ludahnya. Tiba-tiba saja tubuhnya melesat cepat bagaikan kilat, dan tahu-tahu lenyap di antara pepohonan yang rimbun di samping rumah Ki Murad. Pemuda berbaju rompi putih itu mendesah panjang, lalu membalikkan tubuhnya menghadap pada laki-laki tua berjubah putih itu. Dibungkukkan tubuhnya sedikit kemudian kembali diputar tubuhnya.
Kini kakinya melangkah pergi tanpa berkata-kata sedikit pun. "Tunggu!" seru Ki Murad mencegah. Pemuda berbaju rompi putih itu menghentikan langkah, dan memutar tubuhnya. Kembali dia menghadap ke arah Ki Murad yang masih tetap berdiri pada tempatnya. "Rasanya kita pernah bertemu." Siapa kau, anak muda?" tanya Ki Murad setengah bergumam. Pemuda tampan berbaju rompi putih itu hanya tersenyum saja. Sedangkan Ki Murad melangkah menghampiri. Sementara 5 orang murid laki-laki berjubah putih yang berusaha memadamkan api, sudah menyelesaikan pekerjaannya. Untung saja hanya bagian atap depan yang terbakar, dan tidak sampai merambat lebih jauh lagi. Mereka segera bergabung dengan yang lainnya. Ki Murad baru teringat. Dia memang pernah bertemu pemuda yang tadi telah menyelamatkan nyawanya. Ya, dia ingat. Mereka bertemu di tepi padang di kaki Bukit Mangun. Laki-laki tua itu juga melihat pemuda itu saat istrinya ditemukan tewas terbunuh di tepi hutan. Ki Murad kemudian mengajaknya ke dalam rumah, dan pemuda itu tidak bisa menolak. Mereka kemudian duduk di ruangan tengah. Sementara 10 orang murid Ki Murad membetulkan atap yang hangus terbakar. "Kalau tidak salah, kau pernah menyebutkan namamu." "Rangga." "Benar bukan?" tebak Ki Murad mencoba mengingat-ingat. "Benar, Ki," sahut pemuda itu mengangguk ramah. "Ah, kau seorang pengembara, dan kepandaianmu tinggi sekali. Aku senang bisa berkenalan lebih dekat lagi denganmu," ujar Ki Murad. Rangga hanya tersenyum saja. "Kau bisa mengusir bajingan itu. Tentu kepandaianmu lebih tinggi darinya," sambung Ki Murad lagi. "Ah, hanya kebetulan saja, Ki," sahut Rangga merendah. "Nak Rangga, dari manakah asalmu? Apakah kedatanganmu ke sini karena memang ada keperluan?" tanya Ki Murad tanpa bermaksud menyelidik. "Hanya kebetulan lewat saja, Ki. Dan asalku tidak tentu," sahut Rangga ramah. "Tentu saja tidak ingin diungkapkan tentang diri sebenarnya. Kau seorang pengembara berkepandaian tinggi. Tentu kau seorang pendekar. Apa julukanmu, Nak Rangga?" tanya Ki Murad ingin tahu. "Pendekar Raja Wali Sakti," sahut Rangga. "Oh." Seketika bola mata Ki Murad berbinar begitu mendengar nama pendekar Raja Wali Sakti. Laki-laki tua berjubah putih itu memandangi pemuda di depannya tanpa berkedip. Sepertinya ingin dipastikan kalau pemuda yang telah menyelamatkan nyawanya tadi adalah seorang pendekar yang sudah ternama dan sangat dikdaya. Apalagi dicari tandingannya. Pendekar yang sangat disegani, baik lawan maupun kawan. Ki Murad hampir tidak percaya kalau kini tengah duduk bersama seorang pendekar yang selalu menjadi buah bibir orang-orang rimba persilatan. "Ada apa, Ki? Apa ada yang aneh pada diriku?" tegur Rangga merasa jengah dipandangi seperti itu. "Oh, tidak. Hanya aku." Ki Murad jadi tergagap. "Kenapa, Ki?" desak Rangga. "Aku merasa mendapat kehormatan karena kedatangan seorang pendekar besar dan dikdaya. Namamu sering kudengar, dan aku selalu mengagumi segala sepak terjangmu yang sudah banyak membasmi keangkara murkaan," ungkap Ki Murad sambil tersenyum bangga karena bisa duduk bersama dan berbincang-bincang dengan seorang pendekar ternama saat ini. "Kau terlalu memujiku, Ki," ucap Rangga agak tersipu. "Aku berkata sebenarnya, Nak Rangga. Sudah sepatutnya aku menyambutmu penuh rasa hormat." Lagi-lagi pendekar Raja Wali Sakti itu hanya tersenyum saja. Memang tidak disangkal kalau namanya saat ini selalu menjadi buah bibir orang-orang rimba persilatan. Bahkan biasanya, mereka langsung mengenali begitu berhadapan dengannya. Dengan baju rompi putih dan pedang bergagang kepala burung di punggung, adalah menjadi satu ciri khas pendekar Raja Wali Sakti. "Seharusnya kau bisa kukenali saat pertama kali bertemu, Nak Rangga. Tapi memang dasar sudah tua, dan..." Suara Ki Murad terputus. Rangga mengernyitkan keningnya melihat perubahan pada air muka laki-laki tua di depannya. Mendadak saja Ki Murad jadi merenung dan wajahnya mendung. Sedangkan bola matanya berkaca-kaca. Tapi itu hanya sebentar. Ki Murad menarik napas panjang dan menghembuskannya kuat-kuat,
seakan hendak melepaskan ganjalan yang tiba-tiba membuat dadanya sesak. "Nampaknya kau sedang dilanda kesulitan, Ki," ujar Rangga hari-hati. "Hah?" Ki Murad hanya mendesah panjang. Laki-laki tua berjubah putih itu menatap pendekar Raja Wali Sakti dalam-dalam. Beberapa kali ditarik napas panjang dan dihembuskannya kuat-kuat, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan Rangga juga tidak ingin mendesak, dan hanya diam memperhatikan raut wajah yang selalu berubah-ubah itu. Wajah yang terselimut kabut hitam. Serial Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Warisan Berdarah. Bagian 3. Malam baru saja menyelimuti bumi, namun suasana di desa Kaliwungu telah demikian sunyi. Suasana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Keadaan yang mencekam itu dikarenakan dalam beberapa hari ini terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Ki Danupaya. Terlebih lagi setelah peristiwa pahit yang menimpa Ki Murad. Laki-laki tua itu hampir tewas kalau saja tidak ditolong pendekar Raja Wali Sakti. Malam gelap terselimut kabut ini begitu sunyi. Tidak terlihat seorang pun di luar rumah. Namun di jalan yang tidak terlalu besar dan berdebu, terlihat seseorang berpakaian merah menyala tengah berjalan sambil membawa tongkat putih yang terayun-ayun di sampingnya. Jika dilihat dari kulit tangan dan bentuk tubuhnya, jelas orang itu pastilah wanita. Hanya saja wajahnya tidak terlihat karena hampir tertutup tudung tikar yang cukup besar. Orang itu berjalan ringan, dan pandangannya lurus ke depan. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Wanita berbaju merah yang bertudung tikar di kepalanya itu langsung berhenti melangkah. Dia hanya menoleh sedikit saat telinganya mendengar langkah kaki dari arah belakangnya. Dua tikus Danupaya. Gumam wanita itu pelahan. Dan memang benar. Dua orang anak buah Ki Danupaya tengah menghampiri dan langsung menghadang di depan wanita bertudung tikar pandan itu. Masing-masing menggenggam gagang golok yang masih terselip di pinggang. "Siapa kau? Malam-malam begini masih keluyuran?" bentak salah seorang yang berkumis lebat. Wanita itu hanya menggumam saja. Dan tiba-tiba saja wanita itu bergerak cepat seraya mengibaskan tongkatnya bagaikan kilat. Dua orang anak buah Ki Danupaya terperanjat kaget, karena tiba-tiba orang di depannya menyerang tanpa berkata-kata lagi. Dan belum sempat melakukan sesuatu, ujung tongkat wanita itu sudah menyambar leher mereka. Dua jeritan panjang melengking terdengar hampir bersamaan. Sesaat kemudian, dua sosok tubuh menggelepar di tanah dengan leher hampir putus dan mengucurkan darah segar. Wanita bertudung bambu itu memandangi sebentar, lalu kembali melangkah tenang setelah dua orang yang menghadangnya tidak bergerak-gerak lagi. Jeritan menyayat dari dua orang anak buah Ki Danupaya, rupanya mengejutkan semua penduduk desa Kaliwungu ini. Tapi tidak ada seorang pun yang berani keluar. Mereka hanya mengintip saja dengan mata membeliak lebar begitu mendapati dua sosok mayat menggeletak. Apalagi saat mendapati pula seorang wanita berbaju merah dan bertudung besar tengah berjalan ringan menuju kediaman Ki Danupaya. Rumah besar milik saudagar kaya itu memang sudah tidak seberapa jauh lagi. Dan tentu saja, jeritan panjang melengking tadi terdengar jelas sampai ke sana. Tampak pintu gerbang yang semula tertutup rapat, seketika terbuka. Maka berhamburanlah sekitar 10 orang dan dalam pintu pagar bagai benteng itu. Tapi belum juga mereka jauh meninggalkan tempat itu, mendadak wanita berbaju merah menyala itu sudah melentingkan tubuhnya cepat. Dan seketika saja terdengar jeritan-jeritan melengking saat bayangan merah disertai kilatan cahaya putih berkelebatan bagai kilat ke arah 10 orang yang baru keluar dari gerbang kediaman Ki Danupaya. Sukar dipercaya. Dalam waktu singkat saja, 10 orang itu sudah tergeletak tak bernyawa dengan leher koyak hampir buntung. Dan wanita berbaju merah itu kembali melangkah tenang, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu pada dirinya. Langkahnya ringan mendekati pintu gerbang kediaman Ki Danupaya. Wanita itu bergumam pelan. Tiba-tiba saja tubuhnya melesat ke udara, lalu mendadak lenyap tanpa bekas. Sungguh tinggi ilmu meringankan tubuhnya. Bisa bergerak cepat melebihi kilat.
Bayangannya saja sudah lenyap tak terlihat lagi. Tak ada seorang pun yang tahu kemana arah perginya. Bahkan orang-orang di atas pagar yang sudah siap membidik anak panah jadi bengong keheranan. Mereka mencari-cari tanpa meninggalkan tempatnya. Namun orang berbaju merah itu seperti lenyap ditelan bumi. Ki Danupaya terperanjat begitu menerima laporan 10 orang anak buahnya tewas. Lebih terkejut lagi saat mendengar orang yang membunuhnya lenyap di depan pintu gerbang rumahnya. Laki-laki setengah baya itu bergegas menuju ke kamar istrinya yang selalu mengurung diri di dalam kamar, sejak putri mereka diculik saat pesta pernikahannya. Hingga kini belum ada kabar berita tentang hilangnya Nurmi yang tanpa jejak sama sekali. Ki Danupaya menggedor keras pintu kamar istrinya. Memang keselamatan istrinya selalu dikhawatirkan sejak terbunuhnya istri Ki Murad di tepi hutan. "Nyai, buka pintunya, Nyai!" seru Ki Danupaya keras sambil menggedor pintu kamar itu. Tidak ada sahutan sama sekali. Ki Danupaya semakin cemas. Digedornya pintu itu semakin keras, sambil terus memanggil istrinya agar membuka pintu. Agak lama juga, dan akhirnya pintu kamar itu terbuka perlahan. Tampak seorang wanita yang belum begitu tua usianya berdiri di ambang pintu. Wanita yang berusia sekitar 38 tahun itu menggeser ke samping. Ki Danupaya menerobos masuk, langsung menghampiri jendela yang terbuka sedikit. Dilongoknya keadaan di luar, lalu ditutup jendela itu rapat-rapat. Ki Danupaya menghampiri wanita yang hanya mengenakan kemben saja. "Ada apa, Kakang?" Lembut suara Nyai Danupaya bertanya. "Si keparat itu ada di sini." "Aku cemas terhadapmu, Nyai," sahut Ki Danupaya. "Tidak ada siapa-siapa di sini," kata Nyai Danupaya. "Lagi pula, apa yang diinginkan di sini? Aku tidak tahu. Yang jelas dia telah membunuh 10 orang anak buahku," kata Ki Danupaya. Nyai Danupaya mendesah panjang. Dihampirinya pembaringan, dan direbahkan dirinya di sana. Ki Danupaya menghampiri dan duduk di tepi pembaringan. Dipandanginya wajah istrinya yang nampak lesu dengan sinar mata redup tanpa gairah. Meskipun Nurmi bukan anak kandungnya, tapi Nyai Danupaya sangat menyayangi. Dia adalah istri muda Ki Danupaya. Sedangkan ibu Nurmi sendiri telah meninggal saat anak itu berusia 7 tahun. Dan Nyai Danupaya sendiri masih memiliki seorang anak gadis yang baru berusia 18 tahun, yang saat ini bersama kakeknya di pertapaan Jatiwangi. Ki Danupaya menoleh saat mendengar suara ketukan di pintu. Dan pintu kamar itu memang tidak tertutup. Seorang laki-laki muda berdiri di ambang pintu, lalu menjura memberi hormat. Ki Danupaya hanya menganggukkan kepalanya sedikit. "Semua penjaga sudah disebar, Gusti. Tapi orang itu tidak ada. Mungkin sudah pergi," lapor pemuda itu. "Kalau begitu, lipat gandakan penjagaan. Terutama di sekitar rumah ini," perintah Ki Danupaya. "Baik, Gusti," sahut pemuda itu seraya membungkuk memberi hormat. Ki Danupaya mengibaskan tangannya sedikit, maka pemuda itu bergegas pergi. Segera ditutupnya pintu kamar ini. Ada sedikit desahan terdengar dari hidung laki-laki setengah baya itu. Sementara Nyai Danupaya masih terbaring dengan mata menerawang jauh ke langit-langit kamar. "Sudahlah, Nyai. Aku pun tidak tinggal diam begitu saja. Kita berdoa saja, mudah-mudahan anak kita selamat," kata Ki Danupaya mencoba menghibur. "Bisa kau biarkan aku sendiri saja, Kakang?" pinta Nyai Danupaya. Ki Danupaya merayapi wajah istrinya sesaat, kemudian bangkit berdiri dan melangkah keluar. Sedangkan Nyai Danupaya masih terbaring. Matanya kembali menerawang jauh, menatap langit-langit kamar. Sedikit pun kepalanya tidak berpaling meskipun mendengar suara pintu kamar tertutup kembali. Suasana di dalam kamar kembali sunyi, tanpa terdengar satu suara pun. Malam terus merambat semakin larut. Suasana di desa Kaliwungu semakin terasa sepi. Sementara orang-orang Ki Danupaya menjaga penuh kewaspadaan. Tidak jauh dari rumah besar saudagar kaya itu terlihat seseorang berdiri di bawah pohon, terlindung dari cahaya sang Dewi Malam.
Seorang laki-laki muda yang wajahnya cukup tampan. Rambut yang sebatas bahu, tergerai sedikit tergulung ke atas dengan ikat kepala berwarna putih. Udara malam yang dingin, bagai tidak terasa meskipun pemuda itu hanya mengenakan baju rompi putih yang bagian dadanya dibiarkan terbuka lebar. Dia tetap berdiri tegak merapatkan tubuhnya di batang pohon yang melindunginya dari cahaya bulan. Sedikit pun matanya tidak berkedip mengamati rumah besar yang dijaga cukup ketat itu. Setiap ada gerakan, selalu menjadi perhatiannya. Dia tidak keluar lagi. Pemuda berbaju rompi putih itu bergumam pelan. Pandangan matanya beralih ke ujung jalan ketika mendengar suara derap seekor kuda putih yang dipacu cepat melintasi jalan berdebu. Derap kaki kuda menghantam tanah, terdengar keras di malam yang sepi ini. Pemuda itu mengernyitkan dahinya saat mengenali penunggang kuda putih itu. "Ki Murad, mau apa ke sini?" bisiknya pelan. Penunggang kuda putih itu memang Ki Murad. Seorang laki-laki tua yang selalu mengenakan jubah putih panjang. Sebilah pedang tergantung di pinggangnya. Sementara pemuda berbaju rompi putih yang masih berdiri di bawah pohon, terus saja mengawasi. Kerut di keningnya semakin dalam saat mengetahui penunggang kuda itu menuju rumah Ki Danupaya. Dua orang penjaga pintu gerbang, bergegas membuka pintu begitu melihat Ki Murad datang. Tanpa menghentikan laju kudanya, laki-laki tua berjubah putih itu terus menerobos masuk. Pada saat itu, pemuda berbaju rompi putih yang lebih dikenal sebagai pendekar Raja Wali Sakti, melesat tinggi ke udara. Dan dengan manisnya hinggap di atas dahan yang cukup tinggi. Dari dahan pohon ini bisa terlihat jelas ke bagian dalam halaman besar yang dikelilingi tembok tinggi bagai benteng itu. Tampak Ki Murad melompat turun dari kudanya setelah sampai di depan beranda yang disangga dua buah pilar. Dari dalam muncul Ki Danupaya yang langsung menyongsongnya. Mereka kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Sementara di atas pohon tidak jauh dari tembok benteng, pendekar Raja Wali Sakti masih mengamati. Pemuda berbaju rompi putih itu mengerahkan ilmu, pembeda gerak dan suara, untuk mendengarkan pembicaraan dua orang yang cukup disegani di desa Kaliwungu ini. "Dia sudah berani menjarah ke sini lagi, Kakang Murad," terdengar suara Ki Danupaya. "Iya. Aku sudah dengar. Itu sebabnya aku langsung cepat-cepat ke sini," sahut Ki Murad setengah bergumam. "Oh, dari mana kau tahu?" Ki Danupaya agak terkejut. Begitu cepat kabar yang sampai, sehingga Ki Murad bisa cepat mengetahui. Padahal jarak dari rumah ini ke rumah Ki Murad cukup jauh. "Seorang muridku melihat kejadian di luar sana, dan langsung melaporkannya padaku," sahut Ki Murad kalem. 10 orang, Kakang. Ditambah 2 orang yang sedang meronda, lirih suara Ki Danupaya. "Yang kita hadapi sekarang orang berilmu tinggi, Adi Danupaya. Dia juga sudah mendatangiku, bahkan hampir saja aku tewas." "Oh." Lagi-lagi Ki Danupaya tersentak kaget. "Tapi seorang pendekar menyelamatkan nyawaku," lanjut Ki Murad. "Siapa dia, Kakang?" tanya Ki Danupaya. "Pemuda yang kita jumpai di padang rumput dekat Bukit Mangun," sahut Ki Murad lagi. Ki Danupaya terdiam dengan kepala agak tertunduk. Keningnya sedikit berkerut, berusaha mengingat-ingat pemuda yang ditemui di padang rumput dekat Bukit Mangun. Seorang pemuda berwajah tampan dengan ikat kepala putih dan rambut meriap sedikit tergelung ke atas. Baju rompinya berwarna putih, dan gagang pedang berbentuk kepala burung menyembul dari balik punggungnya. Agak lama juga Ki Danupaya berdiam diri sambil mengingat-ingat. Dan akhirnya teringat juga. Dia pernah bertemu pemuda itu saat kematian istri Ki Murad di tepi hutan. Perlahan-lahan Ki Danupaya mengangkat kepalanya, langsung menatap pada laki-laki tua berjubah putih yang duduk di depannya. Namanya Rangga. Dia terkenal dengan julukan pendekar Raja Wali Sakti, kata Ki Murad, seakan bisa membaca arti pandangan Ki Danupaya. "Pendekar Raja Wali Sakti," desis Ki Danupaya pelan. Begitu pelannya, hampir tidak terdengar suaranya. "Pernah kau dengar nama itu, Adi Danupaya?" Dalam sekali nada suara Ki Murad. "Iya."
Aku sering mendengar tentang seorang pendekar yang selalu menumpas keangkara murkaan. Tapi, rasanya aku tidak yakin. Ki Danupaya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau akan percaya kalau sudah berbicara dengannya, Adi Danupaya. Tapi sayang, dia sudah pergi, ujar Ki Murad. Apakah kau minta bantuannya, Kakang? Tanya Ki Danupaya setelah agak lama berdiam diri saja. Tidak, sahut Ki Murad pelan. Kenapa? Saat ini kita benar-benar sedang membutuhkan bantuan seorang pendekar dikdaya. Mengapa sekarang kau sia-siakan kehadiran seorang pendekar dikdaya hadir di desa ini? Kalau kau yakin pemuda itu pendekar Raja Wali Sakti, kenapa tidak meminta bantuannya? Aku yakin, kalau memang benar-benar pendekar Raja Wali Sakti, dia pasti bersedia membantu sekaligus melenyapkan si keparat itu. Aku rasa belum perlu, Adi Danupaya. Belum perlu katamu. Ki Danupaya terperanjat, orang yang kita hadapi berilmu sangat tinggi, Kakang. Aku sendiri belum tentu mampu menandinginya. Kau lihat, 12 orang anak buahku tewas hanya dalam waktu singkat. Bahkan dia bisa menghilang seperti setan. Agak keras nada suara Ki Danupaya. Kau mulai panik, Adi Danupaya. Pelan suara Ki Murad. Aku tidak tahu. Dengus Ki Danupaya. Yang jelas, setiap hari aku selalu diliputi ketegangan. Coba kau lihat istriku tidak pernah lagi keluar kamar sejak Nurmi hilang. Hanya denganku saja mau bicara, itu pun hanya sebentar. Benar-benar seperti berada di dalam neraka saja. Keluh Ki Danupaya. Bukan hanya kau, tapi seluruh penduduk desa ini merasa begitu. Terlebih lagi aku, Adi Danupaya. Istri dan anakku tewas. Ki Danupaya terdiam menundukkan kepalanya. Memang masih saja disesali sikap Ki Murad yang tidak meminta bantuan pendekar Raja Wali Sakti. Padahal, pendekar muda dan dikdaya itu ada di desa ini. Meskipun belum yakin kalau pemuda berbaju rompi putih itu adalah pendekar Raja Wali Sakti, tapi pada saat seperti ini benar-benar dibutuhkan seseorang yang berkemampuan tinggi untuk menghadapi perusuh yang sudah mengambil nyawa beberapa orang, dan membuat semua orang resah. Sementara, pendekar Raja Wali Sakti yang berada di atas dahan di luar pagar benteng, telah mendengar semua pembicaraan kedua orang itu. Pemuda yang selalu mengenakan baju rompi putih itu, melesat turun dengan gerakan indah tanpa suara sedikit pun. Hanya sekali lesatan saja, pemuda itu sudah lenyap di telan kegelapan malam, bersamaan keluarnya Ki Murad dari rumah besar kediaman Ki Danupaya. Ki Murad memacu kudanya dengan kecepatan tinggi ke arah timur. Kuda putih itu berlari bagai dikejar setan. Hentakan kakinya yang menyepak debu, terdengar keras memecah keheningan malam yang gelap ini. Tiba-tiba saja laki-laki tua berjubah putih itu tersentak kaget. Kuda putih yang ditungganginya meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya. Setengah mati Ki Murad mencoba mengendalikannya, tapi kuda putih itu jadi semakin liar. Kuda itu terus meringkik keras dan berlompatan bagai melihat hantu. Hop! Ki Murad melompat turun, ketika kuda putihnya ambruk. Tampak sebuah benda berbentuk mata tombak menancap di leher kuda itu. Sejenak Ki Murad memandangi, namun tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara tawa mengikik. Hai. Laki-laki tua berjubah putih itu langsung melompat mundur ketika tiba-tiba saja sebuah bayangan merah berkelebat di depannya. Tahu-tahu di situ sudah berdiri seseorang berpakaian ketat berwarna merah menyala. Hampir seluruh kepalanya tertutup tudung besar sehingga wajahnya hampir tak terlihat. Hanya bagian bibir dan dagu saja yang tampak. Kau lagi. Dengus Ki Murad langsung bersiaga. Kali ini tak ada yang bisa menyelamatkan nyawamu, Ki Murad. Tegas wanita berbaju merah itu dingin. Ki Murad hanya menggumam saja. Bersiaplah untuk mati, tua bangka. Tunggu. Sentak Ki Murad keras. Kau ingin memperlambat kematianmu, Ki Murad. Dengus wanita itu dingin. Nisanak, mengapa kau begitu ingin membunuhku? Siapa kau sebenarnya? Tanya Ki Murad masih diliputi rasa penasaran terhadap orang berbaju merah yang wajahnya selalu ditutupi tudung besar itu. Sudah kukatakan, tua bangka.
Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Bentak wanita berbaju merah itu ketus. Kau selalu menyembunyikan diri di balik tudung bambu. Apa maksudmu sebenarnya, Nisana? Ki Murad masih juga mendesak. Membunuhmu. Kia. Wanita bertudung itu langsung melompat sambil mengebutkan tongkat putihnya. Kebutan yang begitu dahsyat menimbulkan suara angin menderu bagai badai. Ki Murad bergegas melompat mundur sambil mencabut pedangnya. Cepat sekali dikibaskan pedangnya, mengganjal serangan tongkat putih itu. Terang. Satu benturan keras terjadi, dan mereka sama-sama berlompatan mundur sejauh beberapa langkah, namun kembali berlompatan saling menyerang. Ki Murad yang menyadari kalau lawannya tidak main-main, tidak ingin ambil resiko. Langsung saja digunakan jurus-jurus yang dahsyat dan mematikan. Gerakan-gerakan laki-laki tua berjubah putih itu demikian cepat, sukar diikuti mata biasa. Namun wanita berbaju merah yang tidak pernah membuka tudungnya itu, dapat mengimbangi. Bahkan tidak jarang membalas serangan dalam keadaan sulit sekalipun. Jurus-jurus yang digunakannya juga tidak kalah dahsyat. Setiap serangan yang dilancarkan mengandung hawa maut. Jurus demi jurus berlalu cepat. Tidak terasa, lebih dari 20 jurus telah terlewati. Tapi sejauh ini belum ada seorang pun yang kelihatan terdesak. Masing-masing sudah mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Pertarungan itu disertai gerakan yang cepat luar biasa, sehingga yang terlihat hanya dua bayangan merah dan putih berkelebatan saling sambar dalam kegelapan malam. Tempat sekitar pertarungan sudah tidak berbentuk lagi. Pohon-pohon tumbang, dan batu-batuan pecah berantakan. Belum bisa dipastikan, siapa yang bakal unggul dalam pertarungan itu. Dan sekarang mulai terlewati jurus ke-30, namun masih belum juga ada tanda-tanda yang terdesak. Ki Murad yang pernah bertarung melawan wanita ini, dan hampir saja tewas, tidak sudi bermain-main lagi. Sudah bisa diukur tingkat kepandaian lawannya. Paling tidak, seimbang atau setingkat lebih tinggi darinya atau malah sebaliknya. Hal ini sangat disadarinya. Tapi wanita berbaju merah yang tidak pernah melepaskan tudungnya, sepertinya juga menyadari kalau lawannya sangat tangguh. Dia bertarung sangat hati-hati, meskipun gerakannya cepat luar biasa. Jurus-jurusnya juga demikian dahsyat, sukar untuk diketahui arah serangannya. Beberapa kali Ki Murad kecolongan. Bahkan hampir tewas di ujung tongkat putih itu, tapi masih mampu diatasi. Sesekali masih mampu pula dia membalas dengan tidak kalah dahsyatnya. Kini mereka bukan lagi bertarung menggunakan jurus-jurus, tapi sudah masuk pada adu ilmu kesaktian. Pada saat memasuki ajian yang ke-10, mendadak Ki Murad tersentak kaget. Kia! Wanita bertudung itu sudah melancarkan serangannya. Tampak dari ujung tongkat putihnya meluncur seberkas sinar kuning kemerahan. Sinar itu langsung meluruk ke arah Ki Murad yang tengah terkesiap. Bergegas laki-laki tua berjubah putih itu melompat menghindar, tapi gerakannya terlambat. Akibatnya sinar kuning kemerahan itu menghantam bahu kanannya. Ki Murad terpekik tertahan, dan tubuhnya terlontar jauh menabrak dua batang pohon hingga tumbang. Ki Murad berusaha bangkit, tapi langsung memuntahkan darah kental kekuningan. Seluruh tangan kanannya terasa kaku dan sukar digerakkan. Hahaha. Mampus kau, tua bangka. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Wih, siapa kau? Ada hubungan apa kau dengan? Tapi sebelum habis ucapan Ki Murad, wanita berbaju merah itu sudah melompat sambil menghujamkan ujung tongkatnya. Ki Murad cepat menggulirkan tubuhnya ke samping, maka ujung tongkat itu menancap di tanah. Tapi cepat sekali wanita itu memutar tubuhnya, dan kembali menyerang ganas. Terak. Tiba-tiba saja, di saat ujung tongkat wanita itu hampir menghunjam dada Ki Murad, mendadak sebuah bayangan berkelebat. Langsung bayangan itu membuat tongkat wanita itu terpental balik. Disusul pekikan tertahan. Bergegas wanita berbaju merah itu melompat mundur sambil buru-buru menyilangkan tongkatnya di depan dada. Sementara Ki Murad berusaha bangkit meskipun sebagian tubuhnya mulai terasa kaku.
Tampak di depannya berdiri seorang pemuda berambut panjang. Pakaiannya rompi putih dengan gagang pedang berkepala burung menyembul dari punggungnya. "Rangga," desis Ki Murad mengenali pemuda itu. "Setan belang. Lagi-lagi kau halangi maksudku." Dengus wanita itu geram. "Seorang pendekar sejati tidak akan menganiaya orang tua yang sudah tidak berdaya lagi," ujar Rangga lembut. "Puih. Kemarin aku menghindar karena tidak ingin ada orang lain ikut campur urusanku. Tapi kau terlalu congkak untuk diberi ampun, anak setan." Geram wanita itu sengit. "Dan aku pun tidak akan ikut campur jika kau tidak bertindak kejam, Nisanak," sahut Rangga. "Kalem, puih. Seharusnya kau mampus, anak setan. Tapi waktuku terlalu berharga untuk mengurusimu." Wanita itu menoleh pada Ki Murad. "Dan kau, tua bangka. Kali ini kau boleh merasa beruntung." Setelah berkata demikian, wanita berbaju merah itu melesat cepat dan langsung lenyap menembus kegelapan malam. Rangga menarik napas panjang, kemudian memutar tubuhnya menghadap Ki Murad yang berdiri bertopang pada pedangnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu menghampiri, lalu memeriksa luka di bahu Ki Murad. Tampak bahu kanan laki-laki tua itu seperti hangus terbakar. Jubah putih di bagian bahunya koyak bagai termakan api. "Lukamu cukup parah, Ki," ujar Rangga seraya membantu Ki Murad duduk bersandar di pohon yang tumbang. "Apa yang akan kau lakukan, nak?" tanya Ki Murad saat Rangga menyobek baju di bahu kanannya. "Akan ku coba mengurangi lukamu," sahut Rangga. "Percuma saja, nak. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka dari..." Ucapan Ki Murad terputus. Saat itu Rangga menepuk pundak yang hangus bagai terbakar itu. Tampak tangan yang menempel erat di bahu itu bergetar. Ki Murad meringis merasakan hawa panas yang menjalar dari bahunya. Seketika darah berwarna kekuningan merembes keluar dari bahunya. Ki Murad memekik keras. Laki-laki tua itu terkulai, dan langsung jatuh pingsan. Serial Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Warisan Berdarah. Bagian 4. Hangatnya sinar matahari membangunkan Ki Murad dari pingsannya. Laki-laki tua itu mulai merintih, dan menggeleng-gelengkan kepalanya setelah semalaman tidak sadarkan diri. Ki Murad menggerinjang berusaha bangkit berdiri, tapi sebuah tangan mencegahnya. Laki-laki tua berjubah putih itu kembali berbaring. Sebentar dikerjapkan matanya, memandang seraut wajah tampan di dekatnya. "Nak Rangga, berapa lama aku pingsan?" tanya Ki Murad pelan. "Semalaman," sahut Rangga. Ki Murad mencoba bangkit. "Berbaringlah dulu, Ki. Biarkan darahmu mengalir lebih baik lagi," kata Rangga tanpa mencegah lagi. "Bagaimana bisa kau sembuhkan aku, Rangga?" tanya Ki Murad setelah bisa duduk bersandar di pohon tumbang. "Hanya dengan hawa mumi," sahut Rangga diiringi senyuman tipis. "Lukamu cukup parah, tapi belum terlambat untuk disembuhkan." "Terima kasih," ucap Ki Murad, hampir tidak terdengar suaranya. Rangga merayapi wajah laki-laki tua itu yang mendadak saja jadi mendung. Pendekar Raja Wali Sakti itu menggeser duduknya lebih mendekat. "Ada apa, Ki?" tanya Rangga ingin tahu. "Entahlah," desah Ki Murad berat, "aku tidak yakin." "Apa yang dipikirkan, Ki?" desak Rangga. "Orang itu," sahut Ki Murad pelan. "Yang melukaimu?" "Ya. Aku kenal betul Aji, mata kilat, yang melukaiku. Aku begitu terpana, sehingga tidak keburu menghindar lagi. Aku tidak tahu, ada hubungan apa dia dengan Dewi Iblis." Nada suara Ki Murad terdengar bergumam. "Siapa Dewi Iblis itu?" tanya Rangga semakin ingin tahu. "Seorang tokoh wanita yang sangat tinggi kepandaiannya. Sampai saat ini belum ada yang bisa menandinginya." "Tapi..." ucapan Ki Murad terputus. "Kenapa, Ki?" desak Rangga. "Hampir 20 tahun aku tidak pernah lagi mendengar namanya, bahkan sepertinya menghilang begitu saja." "Apakah dia seorang tokoh hitam, Ki?" Rangga meminta kejelasan. "Lebih dari itu, Rangga. Dia seorang iblis yang tidak pernah berkedip saat membunuh lawannya. Tidak peduli siapa yang dihadapi."
Seorang petani yang tidak bisa ilmu olah kanuragan pun akan dibunuh kalau tidak menyenangkan hatinya. Rangga menggumam pelan. Sedangkan Ki Murad diam seraya menerawang jauh ke depan. Tampaknya masih belum dipercaya kalau orang yang hampir menewaskannya 2 kali itu mempunyai salah satu ajian dahsyat yang dulu sangat ditakuti. Ajian andalan milik seorang tokoh wanita yang mendapat julukan Dewi Iblis. "Kenapa dia ingin membunuhmu, Ki?" tanya Rangga setelah cukup lama berdiam diri. "Itulah yang membuatku tidak habis mengerti, Rangga. Sejak kejadian malam itu, aku selalu dihantui oleh ancaman-ancaman," sahut Ki Murad mengeluh. "Kejadian malam itu? Kejadian apa, Ki?" Kau pasti tidak tahu, anak muda." "Baiklah, akan kuceritakan semuanya." Dengan singkat, Ki Murad kemudian menceritakan peristiwa yang bermula dari kematian anaknya pada malam pesta pernikahan. Dan kejadian-kejadian lain yang datang secara beruntun, hingga istrinya tewas di tepi hutan. Pada saat itu, Rangga memang ada. Tapi pendekar Raja Wali Sakti itu belum mengerti dan hanya diam saja melihat Ki Murad memondong mayat istrinya. Rangga hanya diam mendengarkan sampai laki-laki tua berjubah putih itu selesai bercerita. Untuk beberapa saat lamanya, kebisuan menyelimuti mereka dengan pikiran berkecamuk. Beberapa kali terdengar tarikan napas panjang dari 2 orang yang duduk bersila saling berhadapan itu. "Rasanya mustahil kalau semua yang dilakukannya itu tanpa alasan yang pasti, Ki," ujar Rangga setengah bergumam. "Itulah yang menjadi beban pikiranku selama ini. Sama sekali tidak ku mengerti kenapa dia melakukan semua itu pada keluargaku. Aku sendiri tidak tahu siapa dia sebenarnya," sambung Ki Murad bernada seperti mengeluh. "Apa dia pernah mengucapkan sesuatu, Ki?" tanya Rangga. Ki Murad tidak langsung menjawab. Keningnya sedikit berkerut, mencoba mengingat-ingat semua perkataan wanita berbaju merah yang wajahnya hampir tertutup tudung bambu. Sebentar kemudian laki-laki tua itu menatap lurus ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti. "Ya, aku ingat. Dia menuduhku berlaku curang. Aneh. Aku sendiri tidak mengerti maksudnya. Seumur hidup, belum pernah aku berlaku curang pada siapapun," setengah bergumam nada suara Ki Murad. "Mungkin kau pernah punya perjanjian, Ki," tebak Rangga. "Perjanjian?" Ki Murad menatap dalam-dalam pemuda di depannya. "Aku hanya menduga-duga saja, Ki." Ki Murad termenung beberapa saat. Benar-benar sulit dimengerti dugaan pendekar Raja Wali Sakti itu. Tapi dia berusaha mengingat-ingat, kalau pernah punya perjanjian dengan seseorang. Tapi rasanya dia tidak pernah terikat janji satupun. "Perjanjian?" gumam Ki Murad pelan, hampir tidak terdengar suaranya. Ki Murad memandangi rumahnya yang tinggal puing-puing habis terbakar. Asap masih mengepul tipis dari kayu-kayu yang hangus. Laki-laki tua itu hampir tidak percaya mendapati 10 orang muridnya sudah tergeletak jadi mayat dengan leher koyak hampir buntung. Tak ada seorang pun yang hidup, dan semua bangunan hancur rata dengan tanah. "Biadab!" desis Ki Murad menggeretak menahan marah. "Ki!" Rangga menepuk pundak laki-laki tua itu. "Iblis keparat itu benar-benar ingin menghancurkanku tanpa sisa," geram Ki Murad. "Tenangkan dirimu, Ki. Jangan terbawa arus," ujar Rangga mencoba menenangkan amarah laki-laki tua itu. Ki Murad menatap dalam-dalam pendekar Raja Wali Sakti, kemudian menarik napas panjang dan menghembuskannya kuat-kuat. Seluruh rongga dadanya serasa sesak bagai terhimpit batu yang sangat besar dan berat. Wajahnya merah padam menghadapi kenyataan seperti ini. Tinggal dia sendiri yang masih hidup. Dan entah kapan, wanita berbaju merah itu pasti akan datang merenggut nyawanya. Ki Murad menyadari kalau kepandaiannya masih di bawah perempuan berbaju merah itu. 2 kali dia hampir tewas. Kalau saja tidak ditolong pendekar Raja Wali Sakti ini, entah apa jadinya. "Kau lihat, Rangga. Mereka adalah muridku yang setia. Aku sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Kini semuanya telah tewas. Iblis keparat itu harus kubunuh. Harus." Geram Ki Murad memuncak amarahnya.
Tidak dalam keadaan marah begini, Ki. Kemarahan bisa mengakibatkan kelengahan yang sangat fatal, kata Rangga mengingatkan. Rangga, aku tidak tahu lagi. Apa yang harus kulakukan? Aku mohon padamu, Rangga. Hentikan iblis terkutuk itu, ujar Ki Murad bagai seorang yang sudah putus asa. Rangga hanya tersenyum saja. Meskipun kepandaiannya di atasku, tapi aku tidak takut mati. Bagaimanapun juga harus kubalas kematian mereka semua. Mereka adalah orang-orang yang kucintai, sambung Ki Murad. Aku mengerti perasaanmu, Ki, ucap Rangga pelan. Ki Murad mendesah panjang. Dihempaskan tubuhnya, duduk di atas sebongkah batu yang tidak begitu besar. Pandangannya nanar merayapi puing-puing dan mayat 10 orang muridnya yang berserakan di tanah. Sesak seluruh rongga dadanya menyaksikan semua kehancuran ini. Bertahun-tahun 10 orang itu digembleng dan akan dipersiapkan untuk terjun dalam rimba persilatan, tapi kini hancur. Tak ada lagi yang tersisa. Laki-laki tua berjubah putih itu bangkit berdiri setelah menarik napas dalam-dalam. Kemudian dicabut pedangnya, dan mulai menggali tanah. Sementara Rangga hanya memperhatikan saja tanpa berkata sedikit pun. Ki Murad menggali tanah dengan mengerahkan seluruh tenaganya tanpa berhenti. Sebentar saja keringat sudah membanjiri seluruh tubuhnya. Kau belum pulih benar, Ki, kata Rangga mengingatkan luka yang diderita Ki Murad. Mereka harus segera dikuburkan, Rangga, dengus Ki Murad. Biar aku yang mengerjakannya. Ki Murad berhenti menggali. Dia mendongak menatap pendekar Raja Wali Sakti itu. Sudah 2 lubang digali, dan ini yang ketiga baru sebatas lutut. Rangga menghampiri dan mengulurkan tangannya. Sebentar Ki Murad memandangi, kemudian menerima uluran tangan itu, dan melompat naik. Ki Murad melangkah mundur setelah berada di atas lubang. Rangga menggerak-gerakkan tangannya di depan dada, kemudian berteriak keras. Dihentakkan kedua tangannya beberapa kali ke depan. Suara ledakan terdengar dahsyat. Seketika debu mengepul ke udara. Sukar untuk dimengerti. Tiba-tiba saja di depan mereka sudah tersedia 10 lubang yang cukup dalam. Meskipun Ki Murad seorang tokoh tua, tapi masih juga merasa heran dan kagum. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rangga mulai menguburkan satu persatu mayat murid Ki Murad. Dengan kekuatan ilmu tenaga dalam yang sudah mencapai taraf kesempurnaan, pendekar Raja Wali Sakti itu mampu menguburkan 10 mayat dalam waktu tidak berapa lama saja. Sementara Ki Murad hanya bisa memandangi penuh kekaguman. Kau hebat, Rangga. Aku yakin, kau pasti mampu menandingi iblis keparat itu, puji Ki Murad setelah Rangga selesai menguburkan 10 mayat. Rangga hanya tersenyum saja. Diputar tubuhnya dan dilangkahkan kakinya menghampiri laki-laki tua berjubah putih itu. Sejenak dipandangi wajah tua di depannya, kemudian kakinya bergeser ke samping dan terus berjalan. Ki Murad bergegas memburu, lalu mensejajarkan langkahnya di samping pendekar Raja Wali Sakti. Mau kemana, Rangga? Tanya Ki Murad. Apa yang kau inginkan dariku? Rangga malah balik bertanya. Ki Murad tersenyum, lalu menepuk pundak pendekar Raja Wali Sakti itu. Mereka terus berjalan tanpa berbicara lagi. Sementara matahari sudah naik semakin tinggi. Sinarnya yang terik sangat menyengat kulit, namun kedua orang itu terus berjalan dengan mulut terkunci rapat. Berita tentang tewasnya 10 orang murid Ki Murad serta terbakarnya rumah laki-laki tua yang selalu memakai jubah putih itu cepat tersebar luas. Dan berita itu sampai ke telinga Ki Danupaya. Segera diutus beberapa orang anak buahnya untuk menyelidiki kebenarannya. Dan begitu orang-orangnya kembali membawa berita kebenaran itu, Ki Danupaya langsung terhenyak lemas di kursinya. Apa kau menemukan mayat Ki Murad? Tanya Ki Danupaya dengan mata kosong menatap seorang yang memberi laporan. Tidak. Bahkan kami hanya menemukan 10 kuburan yang kelihatannya masih baru, sahut laki-laki yang nampak masih muda itu. Aku tidak mengerti, apa keinginan orang itu. Kenapa membantai abis orang-orang yang ada hubungannya dengan Kakang Murad? Gumam Ki Danupaya seperti bicara kepada dirinya sendiri. Barangkali ada unsur dendam, Gusti,
Celetuk pemuda yang mengenakan baju kuning, dan bagian dada terbuka itu. Tampaklah pada dada yang bidang itu bulu-bulu dada yang lebat menghitam. Dendam. Lalu, apa hubungannya denganku? Kenapa mesti menculik anakku dan juga mengincarku? Bahkan membunuh belasan orang-orangku. Agak tinggi nada suara Ki Danupaya. Pemuda berkumis tebal yang duduk di lantai itu, hanya diam saja. Sedangkan 3 orang yang duduk di belakangnya tidak membuka mulut sedikit pun. Mereka semua tahu, apa yang sedang terjadi pada majikannya ini. Sejak peristiwa malam itu, Ki Danupaya memang tidak pernah tenang. Terlebih lagi sekarang ini istrinya masih belum mau keluar dari kamar pribadinya. Tidak heran kalau Ki Murad selalu uring-uringan, karena tidak ada lagi yang bisa diajak bicara. Gusti. Terdengar ragu-ragu suara pemuda itu. Ada apa, Gandil? Agak dingin nada suara Ki Danupaya. Maaf, Gusti. Apa tidak sebaiknya seluruh desa kita geledah? Barangkali saja bisa ditemukan petunjuk untuk mengetahui di mana dan siapa orang itu, kata Gandil mengajukan saran. Aku tidak akan melibatkan seorang penduduk pun, Gandil. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh. Aku tidak ingin menambah korban lagi, Ki Danupaya menolak usul anak buahnya itu. Tapi, Gusti, pagi tadi seorang penduduk ditemukan tewas, lapor Gandil. Apa? Ki Danupaya terkejut bukan main. Maaf, Gusti. Baru sekarang bisa dilaporkan, ucap Gandil. Edan. Apa sebenarnya keinginannya? Mengapa penduduk jadi sasaran juga? Geram Ki Danupaya semakin tidak mengerti. Dan belum juga pertanyaan Ki Danupaya bisa terjawab, tiba-tiba saja sebatang anak panah melesat masuk menerobos jendela. Anak panah itu tepat menancap di samping kepala laki-laki setengah baya itu. Ki Danupaya langsung menggerinjang melompat bangkit. Hanya dengan sekali lesatan saja, dia sudah mencapai jendela yang jaraknya cukup jauh. Pada saat itu, terlihat satu bayangan merah berkelebat ke atas atap. Kejar dia. Perintah Ki Danupaya. Gandil dan ketiga temannya langsung melompat bangkit. Mereka bergegas melompat keluar, langsung melesat ke atas atap. Sementara Ki Danupaya memutar tubuhnya, lalu melangkah menghampiri kursi yang didudukinya tadi. Tampak sebatang anak panah berwarna merah tertancap pada sandaran kursi. Laki-laki setengah baya itu mencabut anak panah, dan memperhatikan sebentar. Tergores sebaris kalimat pada batang anak panah itu. Jangan ikut campur kalau ingin selamat. Keparat. Geram Ki Danupaya. Laki-laki setengah baya itu mengangkat kepalanya. Saat itu Gandil dan ketiga temannya kembali, dan langsung membungkukkan tubuhnya memberi hormat. Tidak perlu melapor. Kalian pasti gagal mengejarnya. Sergah Ki Danupaya berang. Maaf, Gusti, ucap Gandil. Kalian pergi ke tempat Ki Murad. Katakan kalau aku datang sendiri menemuinya. Perintah Ki Danupaya. Baik, Gusti. Gandil dan ketiga temannya kembali menjura memberi hormat, kemudian bergegas melangkah keluar. Sedangkan Ki Danupaya bergegas masuk ke ruangan dalam rumahnya yang besar dan indah bagai sebuah istana. Serial Pendekar Raja Wali Sakti.